Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi yatimus solihun bihadihi yahtadil muhtadun wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah Mekatur, sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kehadirat Allah, juga salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Tidak boleh berhenti kita bersyukur, sebagaimana tidak boleh kita berhenti memuliakan Nabi, mengikuti tuntunan Nabi, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan dicatat pahala, kita akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita. Insya Allah, tadabbur kalam akan kita bahas pada kali ini tentang surat An-Nisa, yaitu surat An-Nisa ayat 84 dan 85. Di masa awal, Rasulullah SAW memang pernah berharap bisa membela diri atas perilaku buruk orang-orang musyrik Mekah. Para sahabat pun berkali-kali minta, izinkan kami berperang, izinkan kami melawan mereka yang memerangi kami. Namun Allah menahan mereka dan memerintahkan mereka tetap sholat, berinfak, berzakat, melakukan berbagai jenis kebaikan. Barulah kemudian Allah perintahkan agar mereka juga melawan atau membela diri atas perilaku yang buruk dari orang-orang Mekah. Secara khusus untuk Nabi kita, Nabi Muhammad, faqatil fi sabilillah. Wahai Nabi, sekarang berjuanglah di jalan Allah. Namun engkau tidak dibebani melainkan atas kesanggupannya. Bagaimanapun kekuatan Nabi, kemampuan Nabi, dan hal-hal yang mulia dari Nabi, tetap saja menghadapi orang-orang musyrik membutuhkan berbagai jenis kekuatan yang lain. Maka disitulah semua sahabat membantu dan menolong Nabi. Karena masing-masing ada kemampuan, ada kekuatan, ada keunggulan. Jika itu dikumpulkan, jadilah kebaikan-kebaikan yang ditambah oleh Allah. Nabi pula diminta oleh Allah untuk memberikan semangat, kobarkan semangat itu kepada orang-orang beriman, yaitu sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Insya Allah dengan demikian, maka Allah akan menutup bala dari orang-orang yang memusuhi Nabi, karena Allah lah yang paling kuat, yang paling besar balasannya untuk siapapun
yang paling besar hukumannya untuk siapapun. Disitulah Nabi ditenangkan oleh Allah bahwa apapun yang terjadi pada Nabi dan para sahabat sebenarnya adalah sesuatu yang kecil dibandingkan Maha Kuasa Allah. Sebagaimana disebutkan juga, jika mendapatkan luka, mendapatkan berbagai musibah atau bencana, sebenarnya mereka pun sama mendapatkan luka, bencana, kerugian, keadaan yang tidak baik. Dan di atas semuanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Yang penting Nabi menjalankan perintahnya, yaitu berjuang di jalan Allah, mengajak dan memotivasi para sahabatnya untuk tidak takut kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Dari situlah ayat 85 Allah membuat kaidah secara umum, yaitu tentang apa yang kita lakukan sekaligus apa yang kita tolong, atau siapa yang kita tolong. Karena kalau kita menolong orang-orang baik, menolong kebaikan, maka kita yang menolong itu mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan oleh yang kita tolong. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, yang memberikan pertolongan agar orang melakukan kebaikan, maka yang menolong, yang melakukan kebaikan mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah. Sebagaimana hadis Nabi, siapa yang melakukan hal yang baru dari kebaikan-kebaikan, menginisiasi syafaat yang baik, yaitu kebaikan-kebaikan, kemudian dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama, maka ia mendapatkan pahala atas kebaikannya dan kebaikan orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah. Dapatlah 2 kali kebaikan. Kebaikan atas perbuatan baiknya dan kebaikan atas orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Disebutlah dengan syafaat hasanah. Syafaat hasanah bisa bentuknya materi, bisa bentuknya ilmu, bisa bentuknya semangat, spirit, sugesti. Ada anak yang kita berikan semangat, lantas anak itu berbuat baik, maka yang memberikan semangat mendapatkan kebaikan juga dari Allah. Ada orang yang tidak bisa melakukan kebaikan kecuali dibantu oleh kita, lantas dia mampu melakukan kebaikan, pahalanya untuk yang melakukan kebaikan dan kita yang membantu kebaikan. Ada yang mau berumroh tapi tidak punya dananya, dibantu dananya, maka yang mendapatkan pahala umroh yang berangkat umroh dan yang membantunya sampai di tanah suci. Sebaliknya, kalau dia melakukan dan memberikan pertolongan yang buruk, maka ia mendapatkan bagian dari dosa tersebut, bagian dari keburukannya. Tanpa dirinya, ia tidak melakukan keburukan. Maka dengan dirinya, ia melakukan keburukan. Yang melakukan keburukan, dicatat oleh Allah keburukan. Yang membantu, yang menyiapkan berbagai hal untuk keburukan, mendapatkan pula balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hadis Nabi mengingatkan, siapa yang menginisiasi perbuatan yang buruk, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, baginya keburukan yang dilakukan dan juga keburukan dari orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah. Dari situlah maka Allah tutup ayat 85, wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maha membalas atas segala sesuatu, maha memberikan apapun atas semua perbuatan manusia. Jika baik, tentu Allah siapkan kebaikan. Namun jika buruk, maka Allah siapkan keburukan yang lebih buruk. Karena itulah sifat yang pasti Allah akan hadirkan untuk pelaku kebaikan atau pelaku keburukan. Bahkan pertolongan akan kebaikan atau sebaliknya, pertolongan untuk keburukan. Kita insya Allah siap menolong sesama kita untuk melakukan kebaikan. Siap membantu siapapun yang ingin melakukan kebaikan.
sehingga kita ditambah oleh Allah balasan kebaikan-kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Termasuk program Tadabbur Kalam ini adalah syafa'ah hasanah dari Mekatur, sehingga semua kita mendapatkan balasan atas tambahan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dan yang didapatkan oleh semua jamaah kita semuanya. Insya Allah Tadabbur Kalam kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Semua program ini didedikasikan untuk kita semua dan untuk kebaikan kita semuanya. Insya Allah kita lanjutkan setelah yang satu ini bersama program Tadabbur Kalam. Kita sekarang berada di Lembah Merpati di daerah Padokia, dan merpati ini sebagaimana yang kita lihat di belakang ini tinggal di corong-corong peri seperti itu. Jadi ada banyak tempat-tempat itu dijadikan sebagai sarang merpati. Kotorannya ini dipakai untuk pupuk pohon anggur, karena di sini terkenal dengan anggur merahnya. Nah, jadi kotoran-kotoran ini dimanfaatkan untuk pupuk anggur, dan anggur merah ini memang sangat terkenal di daerah Kapadokia, dan kita sekarang ini berada betul-betul di atas, di bawah ini lembah Merpati. Jamaah Mekatur, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu dalam program Tadabbur Kalam, khusus merenungkan, memperdalam, menghayati, memaknai, dan menggali hikmah serta tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas surat An-Nisa ayat 86. Allah menginginkan bahwa kita senantiasa berusaha membalas kebaikan apapun yang dilakukan oleh siapapun. Justru apabila kita mendapatkan kebaikan, Allah malah perintahkannya lebih dulu, balaslah dengan yang lebih baik. Jika tidak mampu, maka balaslah dengan yang semisal. Wa idza khuyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan penghormatan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan apapun dari mereka, balaslah penghormatan itu, balaslah kebaikan itu, balaslah pertolongan itu dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Dulu konteks ayatnya memang tentang ucapan salam. Karena tahiyah adalah ucapan salam yang khusus, penghormatan yang khusus. Sehingga dalam riwayat dikatakan apabila ada yang mengucapkan Assalamualaikum, balaslah dengan yang lebih baik, yaitu Waalaikumsalam warahmatullah. Jika dia mengucapkan dengan dua doa Assalamualaikum warahmatullah, maka kita balas dengan tiga doa Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan untukmu, rahmat Allah juga, serta keberkahan-keberkahan dari Allah. Ucapannya satu, balasannya dua. Ucapannya dua doa, balasannya tiga. Bagaimana jika lengkap? Ya, balasannya lengkap juga. Disitulah isyarat bahwa kita berusaha untuk membalas kebaikan orang, membalas penghormatan orang dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Namun kemudian ayat ini difahami secara umum. Tidak hanya ucapan salam, tapi ucapan kebaikan, ucapan yang membahagiakan. Selamat Bapak Ibu, maka kita juga mendoakan. Mudah-mudahan selamat juga untuk Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana juga manakala kita berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat. Maka Bapak Ibu yang mendapatkan doa sehat juga mendoakan yang mendoakan sehat walafiat. Maka dalam riwayat, siapa yang mendoakan saudaranya, maka Allah utus malaikat untuk mengaminkan doa tersebut. Sekaligus malaikat akan mengatakan,
walaka bimithlihi. Bagimu seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Setelah Allah memerintahkan kita untuk berusaha membalas apapun kebaikan manusia, kenikmatan apapun, kebahagiaan apapun, ucapan apapun, tentu yang baik-baik, maka kita balas dengan yang lebih baik, atau yang semisal jika tidak ada tuntunannya, kita ikuti apa yang diucapkan oleh manusia tadi. Selamat Idul Fitri, ya kita balas selamat juga Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, kita balas sama-sama mohon dimaafkan lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, kita juga doakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ditutup dengan sifat Allah, sesungguhnya Allah maha cepat penghitungannya. Allah maha menghitung segala perbuatan manusia. Satu huruf saja dihitung oleh Allah. Ucapan satu huruf dihitung. Ucapan satu kalimat dihitung. Perbuatan sekecil apapun dihitung. Maka Nabi pun mengingatkan, jangan engkau menghina satu perbuatan baik, meskipun ia hanya bisa tersenyum kepadamu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jadi jangan pula kita menghina pemberian apapun, sekecil apapun. Tapi yang ada kita balas, kita doakan, kita puji, kita apresiasi. Dan suatu saat kita pula ingin membantunya dengan bantuan yang lebih baik. Itulah intisari dari surat An-Nisa ayat 86. Insya Allah dengan demikian, maka antara kita saling mendoakan, antara kita saling mengucapkan yang baik-baik, saling mendoakan, saling menyampaikan penghormatan, antara kita siap untuk saling tolong-menolong, antara kita bantu-membantu. Apakah dengan apa yang kita miliki, yaitu harta, ilmu, kemampuan, dan sebagainya, atau dengan lisan, atau dengan doa, atau dengan hati husnudzon, yakin, dan selalu kita berusaha hanya menyampaikan yang baik, memberikan yang baik, kemudian membalas kebaikan-kebaikan dari orang tua, keluarga, sahabat, kerabat, dan teman-teman kita semuanya, khususnya sahabat dan jamaah Mekatur sekalian. Karenanya, disinilah kita mengajak siapapun untuk ikut program Tadabbur Kalam, sehingga yang mengajak dihitung pahala, yang menyampaikan informasi mendapatkan pahala, yang menyiapkan program ini mendapatkan pahala. Itulah inti dari program Tadabbur Kalam yang selalu disiapkan oleh Mekatur. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak hikmah dari ayat-ayat Al-Quran, mendapatkan banyak limpahan karunia, serta pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul Aliyul Azim. Insya Allah program Tadabbur Kalam senantiasa hadir untuk jamaah dan pemirsa semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitur toilet maskapai Saudi Airlines. Sudah tahu belum apa aja fitur-fitur yang tersedia di dalam toilet pesawat? Nah, ini teman-teman disclaimer dulu. Biasanya teman-teman yang mau berangkat umroh dan ketika mau menuju ke toiletnya banyak yang bingung nih. Apalagi kalau maskapainya bukan dari Indonesia. Biasanya tulisan yang tersedia di fitur-fiturnya itu berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Terus kita mau cuci tangan gimana nih ya, mau buang sampah gimana ya, mau pakai toilet gimana ya. Kalau bingung kita bantu spill. Kebetulan kita ada di samping toilet. Nah teman-teman sebelum masuk dilihat ya, kalau tulisannya vakan seperti ini maka berarti toiletnya kosong. Tapi kalau occupied berarti terisi. Nah kebetulan hijau, kita bisa buka, kita bisa masuk langsung ke dalam toiletnya. Kemudian kalau sudah di dalam, ini diceklek dulu. Teman-teman biar terlihat bahwasanya di dalam ini terisi, kita tutup ya. Nah nanti di luar akan terlihat occupied warnanya merah. Itu tandanya di dalam kamar mandi ada orang. Cerminnya banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau cuci muka atau lain sebagainya, atau ganti make up, bisa pakai ini. Pertama, ini posisi WC ada di sini, kondisi tertutup.
Nah, ketika kita buka itu nanti kalau teman-teman mau buang air kecil atau besar, khawatir tempatnya kotor, di sini ada toilet seat cover. Nah, ini bisa dipakai ya teman-teman. Tarik pelan-pelan biar nggak sobek. Nanti ini dirapihkan, kemudian silakan diatur sedemikian rupa biar bisa menutupi area duduk untuk di toiletnya biar lebih nyaman dan lebih bersih. Kemudian kalau sudah ditaruh seperti ini, maaf ini saya pakai tangan satu jadi agak susah. Kalau sudah ditaruh, silahkan bisa digunakan secara langsung. Kemudian ketika mau membersihkan, di sini minim air ya, tapi banyaknya udara. Jadi kalau mau buang atau flush ya, mau buang airnya, ini tinggal dipencet. Nah, nanti airnya keluar. Yang keluar itu air dan udara karena kita berada di ketinggian sekitar 30.000 kaki. Kemudian teman-teman kalau mau pakai air di sini ya teman-teman ya. Yang berisi informasi lengkap mengenai lokasi di sini pintu ada hand sanitizer sama parfum. Kemudian di sini ada hand soap, ada sabunnya kalau mau cuci tangan. Kalau mau buang sampah, ini ada tanda seperti ini. No cigarette disposal, jadi nggak boleh merokok ataupun buang puntung rokok. Nah, nanti buang sampahnya di sini. Kemudian kalau butuh tisu untuk bersih-bersih setelah buang air, itu bisa pakai tisu yang tersedia di sini. Terus ada lagi nih tambahan lainnya. Kalau teman-teman mual, pengen muntah, itu bisa pakai kantung-kantung yang tersedia di dalam kotak lemari di samping WC ya teman-teman. Di sini juga ada beberapa wangi. Biasanya tersedia pembalut. Kalau buat perempuan dia bungkusnya warna merah. Nanti teman-teman yang dalam keadaan datang bulan bisa pakai pembalut yang tersedia di locker ini ya. Nah, satu lagi nih, ini membantu banget buat para orang tua, terutama ibu-ibu ya kalau punya baby. Nah, ini meja ini bisa digunakan untuk mengganti popok bayi. Nah, jadi posisinya berada di dekat WC. Nanti kita bisa buka seperti ini, bayinya bisa diganti popoknya di sini. Kemudian kalau sudah selesai boleh dikembalikan. Lainnya ada facial tissues, tisu wajah, sama ada paper towels, ada kertas anduk lah buat ngering-ngeringin tangan atau lainnya kalau habis pakai wastafel. Oke, sekian ya teman-teman informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time.